seperti yang sudah disampaikan pemerintah Indonesia, bahwa kita sudah mulai memasuki masa-masa endemi COVID-19, tentu saja yaitu berdampak ya terhadap pola belanja pemerintah maupun rumah sakit swasta sampai dengan masyarakat umum terhadap alkes penanganan COVID-19 ini. Yang kami sudah amati sejak akhir tahun 2021 sampai pada saat ini adalah permintaan khususnya permintaan terhadap alat-alat kesehatan yang berhubungan dengan penanganan COVID-19 ini memang cenderung menurun. Bahkan mungkin pada saat ini bisa dibilang sudah hampir di level pra-pandemi ya. Sedangkan alat-alat kesehatan yang tidak berhubungan langsung dengan penanganan COVID-19 itu kita malah melihat tren yang perlahan-lahan mulai meningkat. Ini tentu saja berhubungan langsung dengan mungkin operasional rumah sakit yang pada umumnya sudah perlahan-lahan kembali normal. Penurunannya bisa sampai mencapai berapa persen, Pak? Mungkin dari year on year-nya tergantung produk juga. Kalau misalnya produk-produk yang umum ya, contohnya masker dan sebagainya itu, saya kira ada sekitar 60% penurunannya. Oke, walaupun di tengah kondisi dari vaksinasi yang masih terus berjalan, kemudian juga mungkin alat testing pun juga masih ada, begitu ya. Ini permintaannya sejauh ini seperti apa? Apakah memang menurun sedrastis itu juga, ataukah masih cukup lumayan, Pak? Ya, kalau kita berbicara khususnya untuk testing, contohnya mungkin antigen dan PCR testing, itu sebenarnya pasarnya sangat didorong dan sangat sensitif dengan kebijakannya. Sejak mungkin dicabutnya kebijakan-kebijakan yang mengharuskan testing sebelum mungkin perjalanan udara dan sebagainya, itu sejak dicabutnya peraturan-peraturan tersebut, demand terhadap testing itu cukup terdampak. Dan mungkin juga bisa dilihat dari pelayanan-pelayanan swab ya, yang dulunya mungkin marak, sekarang ini sudah sangat berkurang juga. Tadi kan Pak Erwin juga sempat mengatakan penurunan untuk yang memang COVID-19, tetapi peningkatan juga untuk kebutuhan yang di rumah sakit. Jadi sebenarnya ada penambahan sebenarnya untuk yang di luar dari COVID sendiri, begitu ya Pak Erwin? Ya betul. Mungkin contohnya adalah alat-alat yang berhubungan dengan surgical contohnya, atau kasus-kasus operasi. Yang pada masa COVID itu sebenarnya tindakan-tindakan operasi ini kan banyak mengalami penurunan, karena mungkin masyarakat juga berusaha untuk menunda apabila tidak diperlukan secara urgent ya. Dan pada saat ini kita melihat kasus-kasus tersebut sudah mulai beranjak kembali ke masa-masa normal. Kalau dilihat dari sisi resiko, Pak Erwin, mungkin atau tidak ada resiko oversupply dari produsen sendiri begitu ya, yang memang justru malah mengurangi ketersediaan alkes di pasaran nih, karena takut ada resiko dari sisi oversupply, Pak Erwin? Kalau mungkin kembali lagi, kalau misalnya kita bicara produk-produk alat kesehatan penanganan COVID-19 ya khususnya, sebenarnya pasar tersebut sudah oversupply sejak mungkin kuartal keempat 2021. Dan tentu saja itu karena dampak dari banyaknya produk impor, juga dari produksi lokal, terutama untuk produk-produk yang memang sudah mampu diproduksi lokal, seperti halnya masker, syring, APD, rapid antigen, dan sebagainya. Itu saya kira akan membantu mengurangi resiko oversupply tersebut apabila pemerintah mungkin menghentikan kebijakan bea masuk di pemerintah dan bebas pajak tersebut ya. Oke, ini dibutuhkan regulasi atau dibutuhkan lagi support dari pemerintah begitu ya Pak Erwin ya? Ya, pada saat ini kami kira pemerintah sudah cukup support dengan pengeluaran Inpres 2 nomor 2 tahun 2022 tersebut ya, di mana Bapak Presiden cukup jelas dalam hal petunjuk-petunjuk beliau untuk penyerapan produk-produk dalam negeri, termasuk produk alat kesehatan dalam negeri, dan juga kebijakan daripada substitusi impor dan incremental substitusi impor yang beliau mau capai dari tahun ke tahun.